Tapi edisi tuh kadang-kadang apa, dia tuh sebenarnya nggak mau mancing ribut, teman-teman, nggak mau ribut. Aku itu mengangkat yang dikatakan Yesus punya Tuhan itu karena sebenarnya Bang Edis itu kan sudah tidak pernah nyentuh mereka, nggak pernah ngomong-ngomong soal itu dan nggak pernah ngomongin mereka. Tapi di koma mereka sama Rudi Iskariot sama si Bom Bom itu masih dibahas lagi. Padahal udah dijelaskan sama Edis maksudnya apa. Dijawab, apakah Yesus ciptaan? Tidak. Apakah firman itu ciptaan? Tidak. Dia bukan saksi Yehova. Bahkan kemarin udah diklarifikasi. Loh, saya tuh satu gereja sama dia, Pak. Ya itu makanya aku Ini hari ini aja tadi istrinya ulang tahun. Gue suruh ke sana, gue nggak bisa, gue lagi kerja, nanti besok aja deh. Istrinya ulang tahun hari ini. Jadi janganlah kalian tuh terlalu ini loh, gila gitu loh memframingnya. Bahkan kemarin Pak Bom Bom sempat ngomong, oh iya kan dia dapat donasi 8M, gundulmu, palamu bau menyan. Dia itu jual rumah sama ruko dan begitu banyak aset yang dia jual hanya untuk berapologet di sini. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa yang dia korbankan gitu loh. Ya, saya Bang Edis itu mungkin ya nggak Bang Edis mungkin sedikit lah cerita kalau dia. Saya nggak pernah cerita kesulitan saya, duka-dukanya saya di Amrik. Baru saya nangis, udahlah kita bersatu. Bu Sophie nangis-nangis, ya termasuk Ion juga nih. Emang Bu Sophie kemarin nangis-nangis ada gunanya? Ntar gue marah-marah di framing, Bu Sophie marah-marah. Enggak, aku kadang-kadang kalian tuh gini loh, kalian tuh menghina saya gitu ya. Pribadi saya dihina ya kan? Dikata-katain macem-macem lah, pesundal lah, pelacur lah. Emang kalian tuh tahu bagaimana perjuangan saya? Kalian tuh tahu nggak sih siapa saya di sini gitu loh? Gitu loh. Kalian nggak akan ngerti kalau kalian tuh nggak kesini gitu loh. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MK ya, channel mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman konflik yang terjadi antar polikardus. Semakin ramai, semakin banyak yang terbongkar. Ya, semakin banyak aib polikardus ini yang terbongkar ke publik. Ini sekaligus menjadi reminder buat orang-orang Kristen bahwa beginilah kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Kalau kalian selama ini ya mengatakan, oh di Islam ada ustadz begini, ada orang yang begini gitu. Semoga lewat konflik polikardus ini kalian belajar bahwa ternyata di dalam kekristenan sendiri juga kurang lebih sama. Kalau kita bicara oknum-oknumnya, bahkan secara rasio, secara percentage lebih besar di kekristenan. Islam 8 kali lipat dari Kristen. Tapi coba lihat orang-orang yang bermasalahnya, kok malah Islam itu cuma paling 2,5 sampai 3 kali lipat aja gitu. Harusnya kan ada 10 orang yang bermasalah di Islam, di Kristen cuma 2 orang gitu. Ya, di Kristen bermasalah 1 orang, di Islam harusnya ada 8 orang gitu. Tapi yang terjadi Kristen bermasalah 1,
Yang di Islam aneh-aneh cuma 3 gitu. 1:3, 1:2,5 gitu. Ini gimana? Semoga lewat video-video ini membuka mata kalian bahwa ternyata orang-orang yang mengaku sebagai apologet Kristen, Laskar Kristus, itu nggak lebih daripada orang yang sibuk mementingkan perutnya sendiri. Orang yang sibuk untuk mencari uang dengan memanfaatkan orang-orang Islamfobia, memanfaatkan kebencian orang Kristen kepada Islam. Ini realita yang terjadi, teman-teman. Kristen cuma dianggap sapi perah. Kristen cuma dianggap sebagai apa? Penyedia dana buat mereka. Kristen itu cuma perisai mereka, batu lompatan mereka. Bahkan kita dapat informasi bagaimana mereka ingin sekali Indonesia ini konflik. Supaya apa? Supaya mereka gampang dapat asilum. Mereka gampang dapat suaka di luar negeri. Mereka nggak peduli orang Kristen di Indonesia mau berapa banyak yang jadi korban. Mau seperti apa tatapan sinis dari umat muslim kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Mereka nggak peduli gereja mau dibakar, dihancurkan, dan sebagainya. Nggak peduli. Yang penting hujat Islam. Ini realita yang terjadi. Dan kita sangat miris ya, melihat ini terus dibiarkan. Seperti ada sengaja pembiaran atas provokasi-provokasi yang terus-terusan dibuat oleh Polycarpus ini. Banyak sekali sebenarnya berita-berita yang bisa kita angkat, yang jujur ya, kadang-kadang saya juga makin kesini harus mulai sortir-sortir juga. Karena ada beberapa kalau saya angkat, isunya itu cukup sensitif, bahkan terjadi pengancaman kepada saya. Ya ini kalian nggak tahu kan gitu. Karena ngangkat berita sama debat itu 2 hal yang berbeda. Kalau debat, Polycarpus paling cuma maki-maki, ngamuk sama kamu gitu. Tapi kalau kita bongkar kecurangan yang dia lakukan, bagaimana begitu masifnya mereka di lapangan, melakukan manipulasi dan sebagainya. Itu kalau kita bongkar, mereka itu benar-benar marahnya itu sampai ngancam. Dan itu sudah saya lakukan. Beberapa kali ya, saya bongkar kecurangan yang mereka lakukan di lapangan. Itu saya langsung dapat ancaman, teman-teman. Bahkan yang ngancam itu kadang-kadang, ya mohon maaf ya, bukan mewakili agama gitu, jadi wakili negara gitu. Jangan kamu bahas ini, bahaya gini. Awas kamu. Dan memang ternyata dari, mohon maaf ya, pejabat-pejabat tinggi juga gitu. Ini membuat kita kadang-kadang, wah, ini besok kalau ada apa-apa mati sendiri pula saya gitu kan. Nggak di backup, nggak dibantu. Kalau ada yang nge-backup masih mending gitu. Ini begitu kena kasus kita dikriminalisasi, mampu sendiri. Sama seperti beberapa tahun yang lalu ya, saat saya dikriminalisasi oleh mereka, ya udah tanggung sendiri, biaya sendiri, urus sendiri, nyari donatur sendiri, nyari orang yang bantu sendiri kan gitu. Bahkan ada yang memanfaatkan juga gitu, ngaku apologet Islam, tapi senang kalau kawannya kena masalah. Karena bisa ya, bisa seperti sebelah gitu, ngeri. Oke, di sini yang mau kita bahas adalah Sofiatul, teman-teman. Salah satu Polycarpus yang paling disukai, bisa dibilang sempat menjadi Ratu Polycarpus, Ratu penghujat Islam. Dan kali ini dia ributnya dengan siapa? Ributnya dengan Lindsay, teman-teman. Lindsay alias Dewi Monyong. Kita tahu Dewi Monyong ini adalah salah satu penghujat kelas atas yang tinggal di Amerika, tetapi belum pernah menjadi ratu penghujat. Walaupun hujatannya sadis, tapi dia kalah pamor dari Fatimah Sa'diyah zaman dulu, Sofiatul, Mikana, Agatha tahun lalu. Ya, tahun lalu kan yang terbaik itu Agatha, Polycarpus terbaik. Nggak bisa Lindsay ini ngalahin nama-nama ini gitu. Sehingga mungkin Lindsay melihat bahwa oh udah saatnya saya hancurkan Sofiatul gitu kan. Dia nggak pingin ada ratu penghujat 2 orang yang tinggal di Amerika. Apalagi Sofiatul ini kan sekarang bisa dibilang sangat ngetop ya. Ovid saja, ya kok Ovid pula, Oki teman-teman ya. Oki saja mau nyewa rumah, itu minta tolongnya sama Sofiatul. Pak Bom dulu pelayanan Sofiatul yang bantu. Semua Polycarpus dibantu sama Sofiatul. Bayangkan, padahal Sofiatul cuma nani. Cuman seorang nani di Amerika. Sedangkan Lindsay ngeklaim dia orang kaya. Mantan suaminya itu kaya dibilang. Hartanya sama dia. Tapi kita nggak melihat dampak yang besar bagi Polycarpus yang berasal dari si Lindsay ini.
Jadi mungkin Lindsay iri gitu kan. Kenapa Sofiatul ini lebih didengar? Sofiatul ini lebih gampang merintah Polikardus yang lain. Sehingga timbullah rasa iri. Dan ini membuat Sofiatul bertanda tanya. Dia nggak buat kesalahan kepada si Lindsay, tapi kenapa si Lindsay dendam sekali sama dia? Nggak suka sama dia. Apa penyebabnya? Nggak pernah gangguin dia, nggak pernah nyenggol dia. Bahkan dulu dengan polosnya, waktu dia pertama ke Amerika, Sofiatul pernah ngontek Lindsay, ngajak ketemu. Karena mungkin dianggap ini senior gitu kan, senior duluan tinggal di Amerika. Sofiatul dengan polosnya ya menghubungi Lindsay. Ternyata Lindsay-nya udah dendam kesumat dengan Sob Katul Bekatul ini. Nah, ini makin seru teman-teman, karena dua ini adalah kelas berat. Dua ini orang yang pantas menyandang sebagai ratu penghujat. Ya, dua-duanya ini ratu penghujat teman-teman. Dan kalau mereka berantem ya ini satu nilai positif bagi umat muslim tentunya ya. Dua penghujat kelas berat ini jadi berantem. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Pak Erben, aku tanya juga sama Abi Saifuddin, Lindsay itu kenapa ya kok dendam sekali gitu? Iya, dia nggak suka sama Bu Sofi. Emangnya gue kenapa? Jadi yang dulu pernah sempat aku bentrok sama orang WAFM itu ternyata itu Lindsay, Pak, pakai namanya orang yang ngancam-ngancam aku dideportasi tuh. Gue tahu nama lu gini biar lu dideportasi. Itu Lindsay ternyata, Pak Erben. Oh iya. Dan aku masih polosnya sampai ke Amerika. Waktu kita ke Florida, dengan polosnya aku masih mau berteman dengan dia, mau ketemu sama dia. Dengan polosnya. Iya. Kadang apa sih yang diperlukan ya kan? Tapi Kemarin aku masih jengkel sama Pak Bumbum itu. iya saya dengar juga itu. Yang anehnya Bang Erben, saya nggak ikut-ikut dikaitkan tanya Bang Ion. Karena saya di sini dipikir saya itu sponsor Bang Edis. Aduh sampai. Kan diputar ini siaran ulangan kan. Aduh, saya dikata-katain nggak karu-karuan dah. Biarin dah. Masa Bu Sofiatul nggak tahu Bu? Sampai ke Amerika juga kagak tahu. Tapi saya tahu Bu Sofi. Aku nggak punya dendam. Bu Sofi. Enggak, maksudnya tentang perselisihan itu nggak taunya Ibu baru tahu Bu Lin. Iya. No. Tapi saya tahu Bang Ion siapa yang itu yang disuruh. Yang disuruh ya semua pada tahu. Saya tahu. Padahal dulu duit kita juga semuanya kan itu kan masuk juga ke WAFM kan dulu, rekening Al Hayat. Dan aku nggak takut. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngambil 1 sen uang pun. WAFM tidak pernah kasih aku 1 sen uang pun. Bahkan semua yang donasi ke Al Hayat itu masuk ke rekening WAFM dulu. Dan aku sampai sekarang pun nggak ada dendam secara pribadi. Aku nggak ngerti loh kenapa dia benci sama saya tuh sampai sekarang nggak habis pikir itu. Kurasa itu Bu Sofi, dia sebenarnya bukan benci, benar-benar cinta, tapi cintanya ditolak. Cintanya salah. Tapi nggak ada alasan Pak Erben. Ya itu. Secara pribadi saya nggak pernah crash sama dia. Artinya gue juga nggak pernah selingkuh sama suaminya. Masalah keuangan juga enggak. Masalah pelayanan juga dia nggak pernah kasih saya sponsor kan gitu. Jadi aku jadi heran, jadi kompor masuk ke rumah anak, jadi kompor masuk ke sini jadi kompor. Dan anehnya Lindsay itu bisa bencinya segitunya sama si Edis. Edis itu nggak kenal loh Pak, sampai dia bingung siapa itu Lindsay Florida itu. Sunitilin, gue bilang, Murtadin, orang WAFM. Aku nggak kenal loh sama dia. Segitu bencinya sampai untuk mendoxing data-datanya Bang Edis kerjasama sama Rudi Iskariot. Termasuk data-data saya. Ya aku jadi takut ngomongin mereka itu, nanti data-data aku dibuka pula, aku jadi repot, aku ngurusin banyak hal. Iya, Lindsay itu kan dari dulu ngancam-ngancam aku memang. Tapi aku nggak tahu kalau dibalik semua itu tuh Lindsay, tapi dia pakai nama orang. Kok kayak gitu ya? Oh, gue juga baru tahu Pak Erben.
Pak Bom Bom juga aneh-aneh. Menyalahkan orang giliran ditanya OA juga, cengkel aku kayak gitu. Enggak, selama ini teman-teman yang kontra sama Bang Edis, pernyataan Bang Edis, ternyata setelah dikonfirmasi malah membenarkan pernyataan Edis. Kan bingung jadinya kita. Ya artinya memang saya harus akui Edis itu kan konteksnya bukan, Edis itu nggak mau fokus menjelaskan akidah Kristen kepada mereka. Dia jawab sekedarnya karena dia fokus untuk buka-buka sebelah. Jadi aku membantu dia untuk menjelaskan kalau ada diksi yang kurang tepat. Walaupun ke depan Edis kita dorong untuk lebih mempersiapkan investasi waktu. Dan menurut saya Edis juga menerima masukan itu. Cuma kan mereka itu ibaratnya Yesus punya Tuhan, sesat, bidat. Giliran ditanya apa arti kata Tuhan, kenapa maksudnya gini. Ya betul kalau kayak gitu katanya. Ya gigi mula, aku bilang lagi cengkel aku. Yesus itu bukan punya Tuhan, Pak. Pernyataan si Yesus itu punya Allah di dalam Alkitab kita. Ya, Yang dulu aku bentrok sama Mikana tuh loh. Ini ayatnya ada kok. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. 4 ayat aku Allahku tunjukkan. dan Allahmu kepada Bapakku dan Bapakmu kan ada. Ini loh ayat-ayatnya ini mungkin teman-teman juga belum tahu. Bentar ya, aku masih on the way mau ke tempat kerja soalnya. Mau kerja lagi aku. Aku kalau nanti mungkin hari apalah aku akan open cam untuk bahas lebih jelas karena aku ada libur 2 hari. Tapi ini 4 hari berturut-turut sampai besok Senin itu nggak bisa karena aku kerja terus sampai pagi baru pulang. Pagi pulang, aku tadi istirahat sebentar tidur, ini udah berangkat kerja lagi. Nanti mungkin Selasa lah. Aku udah dorong Bang Edis untuk bahas ini. Dis, ini harus dituntaskan loh isu ini aku bilang. Tapi Edis itu kadang-kadang apa? Dia tuh sebenarnya nggak mau mancing ribut, teman-teman. Nggak mau ribut. Aku itu mengangkat yang dikatakan Yesus punya Tuhan itu karena sebenarnya Bang Edis itu kan sudah tidak pernah nyentuh mereka, nggak pernah ngomong-ngomong soal itu dan nggak pernah ngomongin mereka. Tapi di koma mereka sama Rudi Iskariot sama si Bom Bom itu masih dibahas lagi. Padahal udah dijelaskan sama Edis maksudnya apa. Dijawab apakah Yesus ciptaan? Tidak. Apakah firman itu ciptaan? Tidak. Dia bukan saksi Yehova. Bahkan kemarin udah diklarifikasi. Loh saya tuh satu gereja sama dia, Pak. Ya itu makanya aku Ini hari ini aja tadi istrinya ulang tahun. Gue suruh ke sana, gue nggak bisa, gue lagi kerja, nanti besok aja deh. Istrinya ulang tahun hari ini. Jadi janganlah kalian tuh terlalu ini loh, gila gitu loh memframingnya. Bahkan kemarin Pak Bom Bom sempat ngomong, oh iya kan dia dapat donasi 8M, gundulmu, palamu bau menyan. Dia itu jual rumah sama ruko dan begitu banyak aset yang dia jual hanya untuk berapologet di sini. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa yang dia korbankan gitu loh. Ya, saya Bang Edis itu mungkin ya nggak Bang Edis mungkin sedikit lah cerita kalau dia. Saya nggak pernah cerita kesulitan saya, duka dukanya saya di Amrik. Baru saya nangis, udahlah kita bersatu. Bu Sopi nangis ya termasuk Ion juga nih. Emang Bu Sopi kemarin nangis ada gunanya. Ntar gue marah-marah di framing, Bu Sopi marah-marah. Enggak, aku kadang-kadang kalian tuh gini loh, kalian tuh menghina saya gitu ya. Pribadi saya dihina ya kan. Dikata-katain macem-macem lah, pesundal lah, pelacur lah. Emang kalian tuh tahu bagaimana perjuangan saya? Kalian tuh tahu nggak sih siapa saya di sini gitu loh? Gitu loh. Kalian nggak akan ngerti kalau kalian tuh nggak kesini gitu loh. Kalian tuh nggak ngerti. besok aku ke sana lah lihat Ibu Sophie. Iya. Sebentar. Apa yang kita korbankan kalian tuh nggak ngerti. Yang kalian lihat itu cuma di dunia maya. Keep zonder kop itu, Bu Sofi. Bu Sofi, sebentar kita dengar dulu Pak Erben sama Pak Bom Bom nih ya. Ya, tadi Sebentar pagi. aja. Pokok terakhirnya nih, mungkin Pak Bom Bom terakhirnya nggak dengar kali ya. Sebentar nih, sebentar Bu. 3 menitan. Dewi Bulan suruh dulu menjawab Pak Bom Bom. Jawab dulu Ibu Dewi Bulan. Keluar aja kau. Ah, makanya aku Keluar jengkelnya aja di kau. sini. Keluar aja kau. Menyalahkan, tapi tidak mampu membenarkan kayak Islam. Keluar aja kau. Lai nggak boleh begitu, Lai. Lai kan dari tadi kan saya sudah di kamar. Lai mau keras-keras kita juga bisa keras, Lai. Pagi-pagi bangun tidur langsung ambil Kalau Lai songkak. keras-keras kita juga bisa keras, Lai. Toh?
Lai kan Ya orangnya sekarang baik. pertanyaan saya, kalau Yesus imam besar sampai Nggak, hari Lai ini, belum jawab apa saya, peran Lai. imam Lai belum besar? jawab. Lai belum jawab saya, Lai. Tadi kan Lai bertanya, saya bertanya, Lai. Yesus di mana sekarang? Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oke. Yesus manusia bukan? Sampai sekarang Yesus manusia sempurna dengan tubuh Oke, kemuliaan. di surga darah dan daging bisa ada nggak? Yesus Konteksnya mengatakan bukan darah itu. dan daging tidak ada di surga. Bentar. Oke, Iya, sekarang Yesus punya bentar. darah dan daging nggak? Sekarang Sampai Bu, sekarang tuh lagi Yesus ngecek kan, Bu. udah sampai sekarang tuh Yesus tetap manusia. Itu loh Pak RBN bacakan yang 1 Timotius 2 ayat 5. Manusia Kristus Yesus, kemanusiaannya itulah imam besar kita. Imam besar tadi perwakilan kita di hadapan Allah. Selalu manusia, harus manusia. Cuman gemes juga aku lihat kemarin. Cuman aku nggak mau masuk ke sana, aku nggak mau berantem Pak. Dilihat orang Islam tuh nggak enak kita berantem sama mereka. Kagak sekelas Pak Erben ditanyain kayak anak TK, Pak Erben gimana? Giliran ditanya kagak dijawab. Lihat ada yang dijawab gak sih sama Pak Bom? Yesus ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak berbicara Oke, darah ada dan darah daging, dan Pak daging Bom. nggak? Ada darah dan daging nggak? Bukan, pertanyaan Pak Bom, tubuh kemuliaan emang nggak ada darah dan daging? Tidak ada. Ya Karena sudah, saya Yesus dengan Sebentar, tubuh Pak, kemuliaan. Sebentar, Lai. Ah, Lai, jangan jangan gitu keras Pak suara, Lai. Bom. Sebentar, Lai dengar dulu. Lai nggak bisa diskusi, nggak boleh diskusi begitu, Lai. Begini, Lai. Darah dan daging berarti saya dalam keadaan manusia ini. Saya punya, berarti saya nggak bisa ke surga. Sekarang Yesus dalam keadaan manusia bagaimana? Kan tubuh kemuliaan. Tubuh sekarang kalau kemuliaan saya- itu saya- apakah bukan manusia Pak Bom? Sabar, Lai, sabar. Jangan potong-potong. Enggak, Lai, jawab saya bukan aja. patron. Apakah Baik. tubuh Sabar, Lai. kemanusiaan Nanti saya kalian tantang itu Lai bukan sebentar, manusia? sudah. Nanti saya dari studio, Lai. Kita debat aja berdua, oke? Nanti saya sekarang nanti aja, saya Pak ini nggak Bumbu. usah timer. Bro Yon. Oke sekarang, apakah Yesus Tunggu, tubuh Bro Yon. Kok maksud Pak kemuliaan Bom itu sekarang bukan sih? manusia? Coba, apakah Yesus di sorga dengan tubuh kemuliaan itu bukan manusia? Kalau dijawab Pak Bom, udah selesai. Artinya Bom ini botol, jengkel aku. Udah lanjut. Lihat yang Ini terakhir nih. parah, Lai. Nggak, Lai ini nggak bisa diskusi, Lai. Jangan kau bikin saya kayak RK, Lai. Saya juga bisa marah, Lai. Kalian ini kenapa sih panas-panas marah-marah pagi-pagi, Lai? Bukan, Diskusi santai jawab aja Pak Bom. Jawab aja Ya, Pak tapi Lai jangan Bom. keras-keras suara dong. Saya kan tidak pakai. Ini saya tidak ada keras suara. Memang songkat ini sudah stay terus. Iya, tapi kalau saya ngomong jangan tikam-tikam tenggelam. Bukan, Saya masih karena Pak bicara Bom live di jam- itu, Pak Bom tadi sudah kena Yesus imam besar. Sekarang Lo saya tanya, kena. Ya, tapi saya apakah bertanya, tubuh kenapa Lai kemuliaan? tidak mau ditanya? Ah, turun aja kau lah. Kau bikin Wah. ribut, kau sengaja kamu. Kau nanti ketemu saya di Justin saja lah. Itu. Kau saya di kamar, kau ribut lah. Kau tidak bisa kalian. Kalian gak mau diskusi. Erben parah ini Erben ini. Kau diskusi nggak mau netral. Pertanyaan saya ini manusia. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Yesus punya darah dan daging berdoa. Pertanyaan saya, sekarang Yesus di surga. Yesus punya darah dan daging. Apakah darah dan daging di surga bisa berdoa? Gini Pak Bom. Mana Pak Bom sih? sekarang lagi naik daun. Semua orang naik daun, naik pohon. Naik daun sekalian tanggung, naik pohon, no, naik pohon. Wah, kan betul. Naik pohon bukan naik daun. Naik daun, naik pohon. Tinggal dijawab tubuh tubuh kemuliaan Yesus manusia atau bukan? Jawab. Kalau dia bilang manusia udah selesai, betul kata Pak Erben. Enggak pakai bilang dia Pak Erben masih hijau ya Pak Bom ya. Tidak, Saya Yesus dengan Sebentar, tubuh Pak, kemuliaan. Sebentar, Lai. Ah, Lai, jangan jangan gitu keras Pak suara, Bom. Sebentar, Lai dengar dulu. Lai nggak bisa diskusi, nggak boleh diskusi begitu, Lai. Begini, Lai. Darah dan daging berarti Padahal saya dalam ngomong keadaan yang keras manusia sih, ini. Pak Saya punya- Bom, belum. berarti saya nggak bisa ke surga. Sekarang Yesus dalam keadaan manusia bagaimana? Kan tubuh kemuliaan.
Tubuh sekarang kalau kemuliaan saya, itu apakah bukan manusia, Pak Bom Bom? sabar lah, sabar. Jangan potong-potong. Enggak, Lah, jawab saya aja. bukan Badrun. Apakah Baik. tubuh Sabar, kemanusiaan nanti saya itu tantang bukan sebentar, manusia? sudah. Nanti saya dari studio lah. Kita debat aja berdua, oke? Nanti Sudah, saya sekarang nanti aja, saya Pak ini nggak Bom pakai Bom. timer. Oke, sekarang apakah Yesus tubuh kemuliaan? Betul, yang cocok itu rumah kumpul kebo sebenarnya di situ. Aduh, Ya, no comment. Jadi Nggak. saya terserah. Ya bukan, gitu loh. Terus mengenai lihat kiamat, nih si kiamat Coki ini ya. buronan, nginep di tempat saya waktu itu. Nah, bohongnya besar itu teman-teman. Dia ini orang ring satunya Al-Hayat yang datang membantu. Ya, sampai dia berantem sama kiamat, minta duit. Kita nggak kasih, saya sudah bilang sama kiamat, kita transfer, kamu kasih aja ke Coki. Akhirnya apa? Ngancem-ngancem. Ngancem-ngancem tuh, lihat tuh. Memfitnah rumah kumpul kebo. Apa itu pantas teman-teman sebagai orang Kristen? Pantas nggak? Enggak, Bu, nggak pantas. Nggak pantas. Tapi Dia nggak pernah baca fitnahnya firman kan luar Tuhan. biasa. Ini Iya. di balik itu semua apa? Duit, teman-teman, nggak ada dapat duit. Rekening kita juga tidak lagi berafiliasi dengan WAFM. Jadi dulu keuangan kita masuk ke WAFM, ke tempatnya Linti. Mungkin Jahat Ion ya. tahu ya, Ion. Betul ya, Ion? Keuangan Al-Hayat dulu masuk ke tempatnya Linsi ya, ke tempat WAFM ya. Sadis, Bu. Di belakang itu semua, teman-teman nggak mudeng, teman-teman. Apa yang terjadi di belakang itu semua? Ya, jadi mereka bisa framing bukannya masalah isu pernyataannya Bang Edis, malah apa? Mendiskreditkan rumah kumpul kebo dan dasmu rumah kumpul kebo. Ya. Kita di sini bukan hidup sendirian. Kita di sini hidup dalam lingkungan gereja, teman-teman. Ya. Kumpul kebo, emangnya kalau saya kumpul kebo sama Bang Edis orang nggak tahu. Jadi memang Coki ini gara-gara nggak dapet duit, teman-teman. Termasuk WAFM. Saya dengar dulu, Bu. Dikit lagi habis nih, Bu. Jadi jangan macam-macam kau kiamat, gitu loh. Saya udah nasihatin kiamat ini. Kau jangan menyudutkan Protestan, gitu loh. Ya, saya udah bilang tanah Batak di Sumatera Utara, no mention, itu tadinya Parmalim, ya. Dia tidak perlu menghujat Islam, tapi semua jadi Kristen semua di sana, gitu loh. Caramu salah. Saya juga tahu ini titipan dari ortodok dia, untuk karena ortodok ini kan baru di Indonesia. Dia mencari jemaat, mulailah dia. Faktanya si Metratron sendiri kan dia ketua paroki kan. Jadi ini memang ada unsur politik juga di sini. Digabunglah. Nah, ini kan ribut nih. Kembali ke masalah si kiamat ya. Waktu itu kan dia ditolak visanya, gitu loh. Kabur nginep di tempat saya. Kalau nggak percaya tanya orangnya, gitu loh. Jadi jangan macam-macam lah kiamat, gitu loh. Si Metatron juga, saya udah, ini si Edwin Huta Barat ini manusia kardus satu nih. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Waktu itu dia saya tantang, ayo kita ketemu di Blok M, saya bilang. Kau jangan macam-macam. Jadi inilah manusia pertama yang membuka data pribadi orang pribadi. Biasanya ke Blok M kan, Blok M tempat belanja, teman-teman, ya. Jadi mungkin ketemu mau belanja, tapi nggak jadi. Blok M ya tempat belanja. Ya, salam Ibu penggugat. Ya, Selamat salam. pagi. Selamat Apa yang pagi. mau disampaikan? Udah Jerry, sebentar Bu. Jerry, lo kalau di sini jangan ngechat. Jangan ngechat Jerry. Silakan Bu. Semalam kan semalam Ibu penggugat. Ya. Silakan Bu penggugat. bisa saya bicara. Ya, silakan. Semalam saya punya pergumulan juga ya, pertanyaan dalam benak saya.
tentang di komalnya Pak Helben ya. Katanya kemarin bahwa Yesus ya sampai saat ini di surga masih manusia. Saya bertanya, saya bergumul dengan diri saya sendiri. Pagi ini saya buka ya firman Tuhan. Nanti pertama kali ya ratapan 5 ayat 12. Kemudian pertama kali Tuhan menunjukkan kepada saya jawaban pertanyaan-pertanyaan di benak saya tentang sampai saat ini ya Yesus itu masih berdoa kepada Bapa di surga. Saya bertanya, Yesus itu kan dalam benak saya, Yesus itu kan firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, dijawab ya, karena saya pakai konteks 1 Yohanes 5 ya. Pertama Tuhan menunjukkan ya pada saya 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ya, waktu dia datang dalam konteks manusia, ya firman menjadi manusia, dia mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian apa? Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Maksudnya di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya. Anaknya ya yang anak tunggal Allah ya, dalam pangkuan anak tunggal Allah menyatakan kebenaran di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia ya Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya ya, kok jadi di framing ya Yesus ini menjadi manusia, sepertinya dia manusia, masih di surga juga manusia. Akhirnya ya, Bu, saya paham, Bu. Ibu sampai sekarang Ibu Yesus itu di surga apa? Bentar Bang Yon, coba Ibu buka 1 Timotius 2 ayat 5, Bu. 1 Timotius 2 ayat 5 coba Bu, bukakan saya. Kita baca pelan-pelan ya Bu ya. Ini akibat gereja nggak mengajarkan apa itu imam besar, teman-teman. Banyak orang sana nggak tahu apa itu imam. Bisa dibacakan kepada saya, Bu? Bu Sophie, kita mau tanya dulu pemahaman Ibu tentang Yesus sekarang nih di surga nih, itu sebagai apa? Bu, bentuknya lah. Bu penggugat. Bentuknya ya udah seperti ya bagaimana ya di surga, ya Bapa di surga. Karena Yesus dengan Bapa adalah satu. Enggak, bentuknya, wujudnya. Kalau wujudnya memang, kalau wujudnya ya manusia. Ya sudah, Bu. Udah selesai, udah dijawab. Yesus di surga itu manusia. Ibu belajar konsisten aja dengan diri sendiri. Jangan bingung. Iya, maksudnya ya. Manusia. Bu, dengerin. Aku bisa didengar. Yang saya tidak setuju itu, Bu. Yang saya tidak setuju kalau Yesus itu sebagai manusia, sepertinya ada kesan bahwa Yesus di surga itu seperti manusia biasa berdoa kepada Bapa gitu, yang saya tidak. Bukan. Yesus di surga bukan berdoa kepada Bapa. Ini Ibu salah paham lagi nih. Ya, ayat Alkitab mengatakan sampai sekarang dia menjadi perantara, parakletos. Ibu tahu nggak ayatnya di 1 Yohanes pasal yang kedua? Yesus dan Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Allah. Ibu tahu ayatnya itu? Ibu tahu nggak ayat itu, bahwa Yesus adalah penolong kita yang lain, parakletos, yang berdoa untuk kita kepada Allah? Ibu tahu ayat itu? Jadi Trinitas itu tidak pernah menyangkal dia adalah Allah, Bu. Nanti totalitasnya ya, nanti Pak Erben, mungkin aku nggak bisa hari ini, aku masih tempat kerja ini. Nanti hari Selasa ya, mungkin di waktu Indonesia.
Saya ada waktu, nanti kita akan bahas teman-teman, kalau bisa Pak Erben join, kita bahas lah ya, kita kupas ayat-ayatnya. Saya maklum, saya ngerti, pasti shock buat teman-teman semuanya ya. Tapi kita pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan ya. Pendeta-pendeta soalnya juga banyak yang nggak tahu teman-teman hal ini. Tapi bisa bacakan aku nggak 1 Timotius 2 ayat 5? Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman, sudah dengarkan ya. Nah, inilah yang sedang terjadi antar Polikardus ini. Dan tentu saja ya, ini nggak lepas daripada Sofiatul yang sekarang menjadi pendukung utama dari Edis. Bahkan bisa dibilang dialah orang nomor 2 di dalam agama Edistarian Herder. Sofiatul itu cuman kalah dari Edis doang. Selebihnya dialah yang mengatur semua. Bahkan Edis itu satu-satunya yang bisa ngontrol, bisa merintah Edis, ya bisa nyuruh Edis itu cuman Sofiatul. Inilah hebatnya perempuan teman-teman ya. Seorang raja yang gagah perkasa sekalipun biasanya tunduk itu sama istri, sama ratunya gitu. Dan ini peran yang dimainkan oleh Sopkatul Bekatul ini. Apalagi mereka ini kan ya pasangan ya. Pasangan yang luar biasa, pasangan penghujat kelas berat. Dan saya nggak tahu kenapa Lindsay bisa nyerang Sofiatul ya. Karena saya nggak melihat jejak Sofiatul pernah duluan menghujat Lindsay ini memang. Ini harus saya akui. Karena saya juga cari ya, saya cari tahu kenapa gitu. Padahal mereka sudah bertemu dari zaman WA-FM. Mungkin di dalam grup WA, Sofiatul pernah menyinggung Lindsay, ya kita nggak tahu. Tapi kalau yang di luar, yang kita lihat di medsos, nggak ada. Saya harus menilai secara objektif dan saya katakan nggak ada. Saya nggak menemukan jejak Sofiatul duluan menghina, menyindir Lindsay. Tapi kalau Lindsay menghina Sofiatul, itu ada. Terutama mengatakan Sofiatul ini tinggal di lingkungan kumuh, di Amerika orang miskin, ya mau ditipu sama bule. Itu ada saat si Lindsay menyerang Edis juga. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton di HMC Reaction ya. Itu pernah kita tampilkan saat dia bersama Pak Bom menjelek-jelekkan Edis dan juga Sofiatul. Ngeri teman-teman. Saya nggak tahu apakah Lindsay merasa tersaingi. Dia merasa mungkin, loh harusnya kan saya kakak yang nomor 1 gitu. Harusnya saya loh yang kalian hormati. Karena saya di Amerika kaya dan sebagainya. Tapi kenapa Sofiatul yang powernya luar biasa bisa mengontrol Polikardus yang lain? Karena Sofiatul ini menurut saya pintar gitu, memainkan perannya. Hampir sebagian ya, hampir setengah Polikardus di Indonesia itu pernah menerima bantuan dia. Termasuk Pak Bom. Sehingga orang ini kan hutang budi sama Sofiatul. Besok macam-macam habis mereka. RK pernah dibantu. Oki pernah dibantu. Pak Bom pernah dibantu. Rudy Iskariot pun pernah dibantu. Walaupun nggak tahu diri berani menyerang Sofiatul. Tapi kan jadi diungkit bantuan yang pernah diberikan ini kan. Nah inilah gurita yang ditanamkan oleh yang namanya Sopkatul Janda Bekatul ini. Dan Sofiatul bilang, dulu waktu WA-FM ya, jadi WA-FM ini adalah grup WhatsApp ya dari para penghujat, pengganti CIA. Dulu mereka namanya awalnya CIA, pecah kongsi, terus berubah ada yang buat namanya WA-FM. We are apologet, fuck you, mother. Ya kurang lebih gitulah. Jadi grup WA-FM ini memang
waktu itu yang paling menonjol sekali lagi ya Sofiatul. Terus banyak beberapa itu ibu-ibu, ya kita nggak tahu siapa nama aslinya. Mereka semua pakai ID, nickname, ya pakai nama panggung, dan mereka mengaku di Amerika memang, di Amerika. Nah, itu yang terjadi. Dan ternyata disitulah konflik pertama antara Lindsay, si Dewi Monyong ini dengan Sob Katul Janda Beketul. Padahal menurut Sofiatul, dulu rekening Al Hayat tuh numpang pakai nomor rekeningnya WFM. Ya, jadi Al Hayat nggak punya nomor rekening, dia pinjam punyanya WFM. Jadi WFM mungkin ada beberapa rekening, salah satu rekeningnya dipakai oleh Sofiatul gitu kan, pinjam nama gitu. Tapi yang ngontrol semua ya Sob Katul Janda Bekatul ini gitu. Karena dia butuh rekening luar negeri. Ya, butuh rekening. Dan kan Al Hayat ini nggak ada ininya ya, nggak ada status hukumnya teman-teman. Dia bukan yayasan, dia bukan perusahaan, dia bukan apapun lah. Sehingga nggak bisa buka rekening atas nama Al Mayat ini. Sehingga dia pakailah rekening atas nama orang-orang WAFM saat itu. Memang rekening Amerika. Rekening Amerika. Dan memang dana mereka ini banyak dari orang-orang Islamophobia yang di luar negeri. Itulah kadang-kadang kita agak kesulitan melawan orang ini yang punya dana luar biasa besar, teman-teman. Luar biasa. Kalau di debat kita nggak akan terasa gitu. Kalau di debat kan cuma debat, paling cuma kalah karena perangkat. Perangkat mereka itu lebih bagus, suara lebih besar. Tapi kan apologet-apologet Islam juga bisa mengimbangi kalau cuma perangkat. Tapi begitu kena di lapangan, kita babak belur. Saya sendiri mengakui, saya aja nggak sanggup ngejar yang namanya Risuli Lubis. Dana dia di lapangan luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Itu kalau saya ikuti, saya yang mati. Saya yang boncos. Itulah kenapa, ya udahlah saya berhenti saja dulu. Ya, berhenti lebih fokus kepada keluarga sajalah. Jadi sekali lagi teman-teman, yang kita lawan ini adalah gurita-gurita yang nggak segan-segan mengelontarkan dana sangat besar untuk melawan kita. Apalagi ya, mohon maaf teman-teman ya, strategi-strategi mereka itu kan bisa dengan liciknya gitu. Di kita tuh kan nggak bisa main curang, ya nggak bisa yang istilahnya haram-haram gitu. Kalau mereka tuh kan segala cara bisa dilakukan, segala cara. Ini ngerinya. Dan sekali lagi teman-teman, kalian dengar sendiri ya, bagaimana antar mereka tuh akan selalu berantem. Begitu juga dengan yang sekarang mungkin kelihatannya teman baik, kelihatannya dekat ya. Pak Bom Rudi Iskariot lagi bersatu. Besok nanti berantem lagi itu. Ujung-ujungnya apa? Karena kepentingan kok. Lindsay ini kan mungkin dia nggak butuh duitnya. Karena dia mengaku dia kaya dan sebagainya. Tapi dia butuh pengaruhnya. Dia pingin punya pengaruh seperti Sofiatul. Dan dia iri. Kenapa Sofiatul begitu kuat pengaruhnya. Nah, ini yang terjadi. Akan terus rebut-rebutan mereka. Dan kita ya nontonin aja. Jangan lupa, sambil nontonnya dibeli Maudi Madunya teman-teman. Karena dengan membeli Maudi Madu, kalian sudah membantu perjuangan yang saya lakukan sambil menyehatkan diri kalian. Dan kita jual madunya juga dengan harga sangat terjangkau ya. Bukan gara-gara saya yang jual, oh saya jual mahal, enggak. Silakan dicek, di mana lagi kalian bisa dapat madu asli, 40.000 setengah kilo teman-teman. Kalau yang aneh-aneh ya, madu-madu campur dan sebagainya mungkin ada yang harganya kurang lebih mirip. Tapi yang seperti saya jual, silakan diuji, silakan dicek. Itulah kenapa banyak yang beli madu kita, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman, ya, yang mau madu, yang butuh madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di tengah musim hujan ini ya, habis banjir-banjir, jangan lupa dibeli Maudi Madunya, link pembelian sudah ada di deskripsi video. Kalau nggak ngerti beli secara online, bisa melalui nomor WA. Dan bagi teman-teman, sekali lagi, ya, inilah bukti kebesaran Allah. Jangan pikir mereka bersatu padu, mereka tercerai-berai. Firman Allah itu nggak mungkin meleset. Firman Sibilis baru, ya, perkataan Sibilis, nubuatan Sibilis, nah itu baru bisa meleset. Baru. Singa makan rumput, ya, cacing, ular, makan debu, makan tanah, nah itu ya, meleset dia teman-teman. Terus ajarannya bisa reformasi, bisa revisi, mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Ngikut perkembangan zaman karena dia nggak tahu masa depan. Itu Sibilis teman-teman. Sibilis sakti, bisa ngasih kekayaan, bisa mempengaruhi kalian.
bisa mencelakai kalian. Punya kesaktian, tapi dia nggak bisa melihat masa depan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, karena dia tidak maha mengetahui. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, sehingga ajarannya ya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap bisa dilakukan oleh umat manusia. Pilihannya kita mau lakukan atau tidak. Kita mau lakukan atau tidak. Bahkan jujur teman-teman ya, sampai 5 tahun yang lalu, saya masih bingung gitu tentang akhir zaman di mana manusia dalam satu hari bisa belanja di ratusan toko sekaligus. Saya mikir ya, ke satu toko 5 menit, artinya butuh 500 menit gitu. Capek sekali belanja di banyak toko sekaligus itu. Ternyata sekarang belanja online, dalam satu hari entah berapa ratus toko bisa kita lihat gitu. Luar biasa ya. Ternyata nubuatan-nubuatan itu semua tergenapi. Nah ini perbedaan nubuatan dari Tuhan yang benar sama yang abal-abal. Oke, jadi ini suatu kebanggaan bagi umat muslim untuk terus memperkuat imannya, jangan goyang, apalagi sampai terpengaruh oleh ajaran yang sekali lagi belum final ini. Ajaran yang masih carut-marut ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan yang tergerak ya untuk mendukung perjuangan kami, silakan dibeli Maudi madunya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.